Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 0483633252, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat IRD atau Entity Relationships Diagram sesuai dengan panduan tahapan tugas 1 mata kuliah basis data. Pada praktikum tugas 1 mata kuliah basis data, saya akan mencoba untuk mempraktekkan cara membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada soal tugas 1, diberikan sebuah kasus seperti berikut. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081 123 123 123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil di Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda yang dibayarkan oleh customer. Tahapan pertama dalam pembuatan IRD yaitu menentukan simbol objek entity relationship apa yang akan digunakan. Pada kasus Tono Rental, simbol objek entity relationship yang digunakan adalah entity, relationship, atribut, kemudian derajat tidak spesifik, satu ke banyak. Tahapan pertama membuat ERD adalah mengidentifikasi entity, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait dari kasus Tono Rental. Dari contoh kasus yang diberikan dapat diidentifikasi menjadi 3 jenis entitas, yaitu rental mobil, dan customer. Jika dibuat dalam diagram, saya menggunakan aplikasi YED. Pertama-tama new dokumen, kemudian kita buka opsi entity relationship di sini. Kemudian kita buat entity. Lalu kita ubah entity menjadi rental mobil. Kemudian mobil. Dan yang ketiga, customer. Kemudian tahap kedua adalah menentukan atribut dari masing-masing entity, beserta kuncinya. Menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Yang pertama, rental mobil memiliki atribut NPWP, nama rental, nomor telepon, dan alamat. Kemudian entity mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian entity ketiga, customer, memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Jika dibuat dalam diagram akan menjadi seperti berikut. Pertama kita masukkan atribut. Untuk rental mobil, terdapat atribut NPWP, nama rental, NPWP, nama rental, kemudian
nomor telepon, dan alamat. Nomor telepon, dan alamat. Kemudian bisa kita tambahkan koneksi relationship, rental dengan NPWP, kemudian rental mobil dengan nama rental, kemudian nama rental dengan nomor telepon, dan rental mobil dengan alamat. Agar lebih rapinya, bisa kita hapus sudut. Kemudian yang kedua adalah entity mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Ada 4 atribut. Saya akan taruh di sini. Mungkin customer akan saya pindah. Kode mobil, jenis mobil, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Dan yang terakhir harga sewa. Lalu kita berikan menambahkan koneksi mobil dengan kode mobil, entity mobil dengan atribut jenis mobil, entity mobil dengan tahun mobil, entity mobil dengan atribut harga sewa. Kemudian yang ketiga, entity customer memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Ada 4. Nomor KTP, nomor telepon, nama, dan alamat. Lalu kita berikan koneksi di setiap atributnya. Entity customer memiliki koneksi dengan atribut nomor KTP, kemudian dengan atribut nomor telepon, kemudian dengan nama, kemudian koneksi dengan alamat. Kemudian tahap ketiga, yaitu membuat matriks relasi dari kasus Tono Rental. Jadi ini bentuk tabel untuk matriks relasi, yaitu entity-nya ada rental mobil, dan customer. Rental mobil
rental mobil memiliki mobil. Jadi rental mobil punya mobil di dalamnya. Kemudian ada mobil milik rental mobil. Jadi mobil dimiliki oleh rental mobil. Kemudian mobil disewakan kepada customer atau customer menyewa mobil. Bisa dibaca secara terbalik. Dari ke kiri kanan atau kanan ke kiri. Kemudian jadi tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan relasi antar setiap entiti. Kemudian jika digambarkan dalam diagram YED sebagai berikut. Di rental mobil memiliki relasi 1 banding banyak mobil. Yang kita beri relationship hubungan antara rental mobil dan mobil adalah memiliki. Jadi kita tulis relationship-nya, relationship memiliki. Kemudian hubungan mobil dengan customer, yaitu kita buat relationship-nya adalah hubungan mobil dengan customer adalah sewa. Kita tulis sewa di sini. Sewa. Banyak ke banyak. Kita beri tanda dengan warna kuning. Jadi rental mobil memiliki mobil. Kemudian mobil milik dengan hubungan relationship rental mobil. Terus yang ketiga, customer menyewa mobil. Kemudian mobil disewa customer, seperti itu. Kemudian tahap keempat,
yaitu menentukan derajat relasi. Tahapan keempat yaitu penambahan derajat kardinalitas. Apakah antar entiti tersebut satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Untuk mengetahui masing-masing derajat kardinalitas, maka dibuat kasus seperti berikut. Satu rental mobil memiliki banyak mobil. Banyak mobil disewakan ke banyak customer. Banyak customer menyewa banyak mobil. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas. Rental mobil dengan mobil adalah memiliki derajat kardinalitas 1 ke banyak. Dan mobil dengan customer adalah banyak ke banyak. Jika dibuat, nah dari YED tadi, maksud dari 1 ke banyak itu ini, garis relasinya, garis koneksinya. Tanda garis seperti ini adalah 1 ke banyak, ini banyak. Kemudian dengan segitiga ini namanya, ini 1 ke banyak, kemudian banyak ke banyak, jadi segitiga dengan bertemu dengan segitiga, banyak ke banyak, seperti itu. Kemudian tahap kelima adalah melengkapi himpunan entitas. Tahapan terakhir dalam pembuatan IRD adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Pada gambar tahap keempat dapat dilihat bahwa relasi yang banyak ke banyak yaitu antara mobil dan customer. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Jika digambarkan dalam YED, maka karena ini ada relasi banyak ke banyak, maka sewa akan menjadi entiti baru seperti berikut. Sehingga customer bisa berubah jadi 1 ke banyak dengan hubungan sewa seperti ini. Untuk sewa kita ubah jadi entity, beri nama sewa. Nah, kemudian dari soal tadi, customer mobil harus terdaftar terlebih dahulu. Kemudian customer menginput data, ya, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Kemudian saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Jadi saat sewa akan terdapat atribut berikut yang diberikan kepada customer. Ada 4 atribut. Ada kode mobil, kemudian nomor sewa, tanggal sewa, nomor sewa, tanggal sewa, jadi nomor aja. Tanggal sewa, kemudian tanggal dikembalikan, kemudian denda, tanggal kembali.
kemudian denda. Nah, dari sini akan terbentuk hubungan antara mobil dan sewa adalah satu ke banyak dengan simbol relationship yang digunakan adalah disewakan. Jadi relationship, kita buat relationship disewakan. Hubungannya adalah satu ke banyak, jadi menggunakan koneksi garis ini, garis satu ke banyak, seperti berikut. Nah, kita ubah warnanya terlebih dahulu, jadi kuning. Kemudian, setelah customer terdaftar, jadi berarti ada relationship terdaftar di antara customer dan sewa. Hubungan antara customer dan sewa adalah daftar. Pendaftaran atau ya seperti itu. Daftar. Berikut. Jadi setelah customer mendaftar, jadi satu customer mendaftar. Setiap kali customer daftar, jadi setelah menginput atribut ini, maka customer bisa menerima layanan jasa sewanya, jasa penyewaannya, dan memenuhi syarat untuk penyewaan. Mereka bisa memilih mobil, jadi hubungannya satu ke banyak. Nih. Jadi ketika setelah customer terdaftar dan memenuhi syarat penyewaan, ini terdaftar dan memenuhi syarat penyewaan, mereka bisa memilih mobil yang disediakan oleh rental, mobil yang dimiliki oleh rental mobil. Setiap kali penyewaan, customer hanya akan mendapatkan satu mobil. Jadi customer ini hanya bisa menyewa satu mobil. Hubungan ini menunjukkan alur bahwa setiap mobil dapat disewakan berkali-kali seperti ini kepada customer yang berbeda-beda. Sorry, ini terbalik. Nah, sesuai dengan aturan penyewaan yang berlaku di Tono Rental. Baik, sebagai penutup dari presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan pemodelan yang tepat, sistem penyewaan seperti Tono Rental dapat dikelola lebih terstruktur dan akurat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Jika ada perkataan yang kurang tepat atau salah yang terlontar dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.